Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan melanjutkan kisah cerita pesugihan pedagang cireng. Seperti apa kisah lanjutan ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Bocah gendeng, dari semalam tak hubungi ora iso tersambung. Nopo kowe matikan HP? Cecar Pak Ijo, tepat saat dirinya berpapasan dengan Maridi di lobi rumah sakit. Mana Kinase? Kowe tak tanya yo Di. Dari mana semalam suntuk HP ndak nyala? Iku bojomu sekarat hampir meregang nyawa. Mana Kinase? Alah jancuk. Ayo ikut. Pak Ijo tak kalah gentar, tapi mengalah juga, memberi tuntunan arah menuju ruangan Kinasi. Terburu-buru Maridi menyibak pintu, menimbulkan bunyi gaduh yang mengganggu. Tubuhnya seketika lemas melihat Kinasi terbaring tak berdaya di atas ranjang. Wajahnya pucat pasi seperti mayat hidup. Selang infus dan transfusi darah masih menancap di tangan wanita lemah itu. Kinasi yang tadinya terlelap, kaget akan kehadiran Maridi. Dia membuang muka, kesal dan marah menyelimuti perasaannya seketika itu juga. "Aku hampir menjemput ajal, kamu kemana, Mas?" Gumam Kinasi dalam hati seraya menahan tangis. Kenapa kowe?" tanya Maridi lembut penuh kehati-hatian. Hanya diam, Kinasi mengunci mulutnya rapat-rapat. "Lihat ke sini dulu, pinta Maridi memelas. "Semalam Mas kemana?" "Sudah ku bilang, Mas ada rapat urusan desa," tutur Maridi berdusta. "Selalu malam purnama penuh, itu syaratnya." Masih tidak menoleh, Kinasi berkata tajam. Maridi menoleh pada Pak Ijo. "Mampus kowe." Pak Ijo komat kami tanpa suara, matanya melotot puas. "Jawab." Anu lu, cuma kebetulan mosok purnama terus, mungkin itu perasaan kue saja." Maridi berusaha mengelak. Hening lagi. Tegur Maridi berusaha. Anak kita wis raib, puas sampean Mas." Isah Kinasi menatap tajam pada Maridi. Lelaki itu pias. Tatapan Kinasi penuh amarah. Seakan matanya yang merah menguliti dirinya yang hidup-hidup. Tidak pernah dia jumpai sebelumnya Kinasi sesangar itu. Tak kuat dituntut terus-menerus, akhirnya Maridi menyeret Pak Ijo keluar ruangan. Perasaan Maridi mengatakan dia tidak sedang berhadapan dengan Kinasi, seolah ada orang lain yang sedang menunggangi tubuh istrinya. "Kinasi kok aneh?" keluh Maridi memijat dahi. Aneh dasmu, wajar dia marah. Wis 3 kali Di, gue tak peringati lagi. Jangan sampai tenggelam jauh tenan. Pak Ijo mencerca Maridi. "Sudah terlanjur Jo, sekali melakukan ritual itu akan teringat seumur hidup." Nyaris berbisik, Maridi berkata pada sahabatnya. "Mampus, apa saya bilang? Gue keras kepala. Terus piye?" "Ya begitu, akan selalu diminta persembahan. Bukan tidak mungkin, aku juga akan berakhir mati konyol," ucap Maridi putus asa. "Edan, gara-gara aku juga toh." "Lah, dari awal kan kowe keras hati ngejak-ngejak Simba." Alah, denger yo Di. Tujuan awal saya ngajak kowe ke sana hanya sebatas minta setan gundul kecil kowe. Bukan ritual kelas berat seperti yang kowe lakukan. Gue sendiri bilang ini resiko kan?" Maridi mengangguk. Benar saja, dia yang memilih ritual tersebut, meskipun dari awal sudah diperingati Pak Ijo juga Mbah Boyo. 1 pekan lamanya Kinasi dirawat. Hari ini jadwal mereka pulang, didampingi oleh 1 orang suster untuk merawat Kinasi setiap hari sampai ia pulih. Berkat tumpukan rupiah, Maridi dengan mudah membeli jasa dan fasilitas terbaik untuk istrinya. Pintu rumah mewah Maridi dibuka. Bersamaan dengan itu, bau busuk menyeruak, seperti bau bangkai yang terkurung dalam rumah.
Semua orang mendadak mual. Tidak sedikit juga yang buru-buru keluar untuk muntah. Bau apa ini dah sih? Lastri, istri Pak Ijo, akhirnya angkat bicara sambil menutup hidung dengan satu tangan. Kinasi menggeleng. Dia masih lemas. Dari sini loh, Di. Seru Pak Ijo mendekati ruangan rahasia. Tunggu, jangan dibuka. Biar nanti saya yang ngurus. Mungkin ada tikus atau kucing yang mati. Pak Ijo dan Lastri saling tatap. Mereka tentu paham apa yang disembunyikan Maridi. Tidak tahan dengan bau yang menyengat, keduanya pamit pulang. Tinggal Maridi dan Kinasi. Sementara suster yang disewa kembali ke rumah sakit menjemput stok obat-obatan yang tertinggal. Sangat hati-hati, Maridi mendorong Kinasi ke kamar, memapahnya untuk pindah dari kursi roda ke atas ranjang. Setelah dirasa nyaman, Maridi berlalu, membiarkan Kinasi beristirahat. Buru-buru Maridi mengunci pintu depan. Semua tirai kaca dia tutup. Dia tidak ingin ada orang lain yang tahu apa yang dia sembunyikan. Gemeteran tangan Maridi memutar anak kunci kamar tersebut. Di dalam sana, tuyul-tuyul Maridi ditempatkan. Semuanya ada belasan. Kini mereka sudah bisa keliling sendiri tanpa harus digendong seperti dulu. Begitu pintu dibuka, bau busuk menyerbu indera penciuman. Sekuat tenaga Maridi menahan agar tidak muntah. Ruangan itu pengap dan minim cahaya. Rupanya bau busuk tersebut adalah jeroan ayam yang tidak dimakan oleh mereka, tuyul. Wajah setan gundul itu menatap beringas pada Maridi, seakan-akan mereka marah karena diabaikan beberapa hari ini. Mereka mendesis geram. Gigi-gigi runcing menyumbul seolah ingin mencabik-cabik tubuh Maridi. Nyali lelaki itu sempat ciut. Kue tenang, nanti malam saya ajak keliling. Kita beli jeroan ayam yang baru. Maridi berusaha membuat penawaran. Susah payah Maridi membujuk. Akhirnya semuanya tenang, kembali ke tempat mereka masing-masing, meringkuk di sudut-sudut ruangan tersebut. Maridi melepaskan napas lega. Mulailah dia membersihkan kamar tersebut, mengumpulkan sisa-sisa jeroan untuk dibakar di belakang rumah. Apa sebaiknya mereka saya kembalikan ke Mbah? Toh sekarang udah ada ratu, pikir Maridi sambil terus bergerak. Bakar apa, Di? Tegur Saada menghampiri menantunya. Melihat asap menumbung, dia penasaran. Bu, bangkai kucing, Bu. Loh, kok dibakar? Harusnya dikubur, piye toh? Astaga, lali saya, Bu. Piye Kinasi? Ada sedang istirahat, Bu. Di, ibu curiga karo kowe. Jangan-jangan kowe. Di, mari Di. Kades, ono sing nyariin di alun-alun. Teriak Pak Ijo memutus ucapan Saada. Sopo? Entah, wis ditunggu di sana, katanya dari kota. Pak Ijo melanjutkan. Bu, ada piye kabare? Alihnya pada Saada, hanya mencelos. Wanita itu kesal pembicaraannya menjadi tidak tuntas. Pikiran buruk dan dugaan Yugi yang dilakukan Maridi masih menggantung di kepala Saada. Ditanya kok malah mendelik. Sungut Pak Ijo melihat Saada pergi begitu saja. Sopo Jo? Ora kenal. Katanya ustadz dari pesantren opo iku. Mau lihat-lihat peternakan lele. Sekalian pinjang-pinjang katanya. Ayo ke alun-alun. Kue tunggu sih. Duluan juga rapopo, aku mandi dhisik. Suster juga belum kembali. Takutnya asik kenapa-napa kalau ditinggal sendiri. Tak tunggu di depan. Yo, wis lah. Sik, gue ternak ayam toh. Bunyi-bunyian cicit anak ayam. Pak Ijo mencegat langkah temannya tersebut. Maridi mendelik supaya Pak Ijo paham suara itu dari mana. Pak Ijo buru-buru diam dan menuju mobilnya di depan rumah. Sementara Maridi masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Kalau nopo-opo segera telepon saya, yo. Saya ndak lama. Kemungkinan nanti mereka saya ajak ke sini, Jo. Mau kemana, Mas? Seru Kinasi dari kamar. Ke alun-alun desa. Ada tamu dari kota sih. Eko Paijo sudah menunggu di depan. Kesal, perasaan Kinasi masih diselimuti jengkel berlebihan. Baginya seolah tidak peduli dan terlalu santai atas musibah yang baru saja menimpa. Dari kejauhan,
Maridi sudah melihat ada 2 mobil mewah yang terparkir di pelataran alun-alun. Gua hati-hati bicara nanti, Di. Ini yang datang orang pesantren lu. Ustadz semua kelihatannya. Maridi tak menjawab. Raut cemas mulai tergurat. Dia terpengaruh omongan Pak Ijo barusan. Assalamualaikum. Punten bapak-bapak lama menunggu. Semaksimal mungkin Maridi berbahasa basi, memasang air muka yang santai. Yang disalami segera berdiri. Mereka berjumlah 6 orang. Semuanya bergamis khas orang yang agamis. Beberapa waktu di pertemuan awal cukup dengan ramah tamah pada umumnya. Lalu, begini Pak Maridi, kedatangan kami hendak melihat kolam peternakan lele panjenengan. Mana tahu bisa kami realisasikan juga di pondok pesantren. Hitung-hitung untuk mengisi hari libur santri. salah satu yang paling tua, to the point. Biasanya ustadz seperti mereka banyak tahu tentang hal-hal gaib. Akan berbahaya kalau mereka ke rumah dan mengendus keberadaan peliharaanku selama ini. Gawat, jangan sampai itu terjadi. Maridi berpikir keras. Bagaimana Pak? Maridi gelagapan. Pak Ijo yang duduk agak jauh turut merasa cemas. Ustadz, kebetulan istri saya baru saja pulang dari rumah sakit. Masih dalam masa pemulihan. Takutnya mengganggu istirahatnya. Oh alah, semoga segera diberikan kesembuhan untuk istrinya. Jadi tidak bisa kami lihat kolamnya. Di belakang kantor desa ada kolam juga Pak Ustadz. Dikelola oleh pegawai kantor desa itu sendiri. Kurang lebih bentuknya sama. Kalau Ustadz berkenan mari kita ke sana. Bujuk Maridi. Ke-6 orang tersebut setuju. Berhubung jarak yang dekat, akhirnya mereka memilih berjalan kaki ke sana. Satu dari rombongan berkali-kali memindahi Maridi. Dari kepala hingga kaki, juga sebaliknya. Dia seakan ingin bertanya satu hal, tapi ditahan agar tidak terlontarkan. Maridi menyadari betul gelagat tersebut. Dia sangat risih, diperhatikan seperti itu. Perasaan yang sama, ingin bertanya tapi takut menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Nah itu kolamnya. Tunjuk Maridi pada kolam berukuran 2x4 tersebut. Kedalaman kolam ini kurang lebih 2-2,5 meter. Imbuhnya. Tergantung kemauan sih. Setelah galian kolam jadi tinggal ditutup terpal yang tebal. Kalau bisa ya kualitas premium, ben awet. Semua sisi harus tertutup sempurna agar tidak merembes. Bisa kering perlahan-lahan airnya Pak. Maridi melanjutkan. Sambil mencari tempat teduh untuk berdiri, dia terus berbicara memberi penjelasan. Sebelum diisi dengan air, pastikan terpal sudah bersih. Barulah diisi dengan air sekitar 30-40 cm. Diamkan air di dalam terpal selama 7-10 hari Pak untuk pembentukan lumut. Setelah itu tambahkan air hingga mencapai ketinggian kurang lebih 80-90 cm lah. Setelah air siap, tambahkan beberapa irisan daun pepaya dan singkong untuk mengurangi bau air kolam. Masya Allah, ternyata harus didiamkan dulu airnya, saut orang ustadz dari sisi kanan Maridi. Pemilihan bibit ikan lele juga tidak boleh asal. Pilih bibit lele unggul yang sehat dan lebih besar Pak. Bibit lele yang unggul biasanya gerakannya lebih agresif dan gesit saat diberi makan, dan warna sedikit lebih terang. Sebelum mulai menebar bibit, kita harus memisahkan ikan lele ukuran besar dan kecil. Hal ini dilakukan untuk menghindari ikan lele memakan sesama. Karena ikan lele bersifat kanibal. Yang harus diperhatikan dalam cara budaya ikan lele adalah jangan menebar bibit secara bersamaan. Ini akan membuat ikan stres dan menyebabkan kematian. Sebaiknya gunakan ember dan masukkan ember berisi bibit lele ke dalam kolam. Diamkan hingga 30 menit. Dan biarkan ikan lele keluar sendiri. Waktu penebaran yang baik adalah pagi dan malam hari Pak. Maridi menjelaskan panjang lebar, peluh mengalir di pelipisnya. Maridi melanjutkan. Dalam budidaya ikan lele, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan Pak. Setelah ikan lele berumur kurang lebih 20 hari, kita perlu melakukan penyotiran. Pisahkan lele yang besar dan kecil dalam kolam berbeda. Kualitas air kolam yang bagus untuk lele adalah hijau.
Karena lele dapat bertahan hidup di air berlumpur. Air akan berwarna merah menandakan ikan sudah dewasa dan siap dipanen, Pak. Keadaan kolam juga perlu jadi perhatian, Pak. Tinggi kolam lele di bulan pertama adalah 20 cm, bulan kedua 40 cm, dan bulan ketiga 80 cm. Usahakan air kolam tidak terlalu dangkal. Ikan lele harus diberi makan 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, 5 sore, dan 10 malam. Jenis pakannya sentra 781. Masya Allah, barokah ilmunya Pak Maridi. Sama-sama Pak Ustadz. Cuma kalau ternak lele harus siap dengan bau kolam yang tidak sedap. Oh iya, kita juga bisa panen jika udah berusia kurang lebih 90 hari dari masa tebar bibit. Pengambilan ikan lele dengan sarung tangan. Bisa juga menggunakan jaring ataupun serokan besar. Air kolam tinggal keruk, isi lagi. Lele itu suka lumut. Jadi meskipun airnya budak, kotor, itu tidak masalah, Pak. Alhamdulillah, sangat tercerahkan. Semuanya sepakat dengan omongan sang ustadz. Jadi kami tidak boleh ke rumah ya, Mas. Sekalian besok istrinya panjenengan. Akhirnya ustadz muda tersebut angkat bicara. Seketika Maridi gugup, melirik sebentar pada Pak Ijo. Sementara ustadz yang bertanya menunggu reaksi Maridi dengan penuh harap. Matanya mengisyaratkan hal aneh yang tidak mampu Maridi tafsirkan. Lain kali ya, Ustadz. Jujurnya saya tidak enak hati. Tidak saya sugi minum. Tidak saya ajak ke rumah juga. Tapi apa boleh buat, kondisinya seperti itu. Wis lara popo, yang penting kita dapat ilmu soal ternak lele toh. Tujuan datang ke sini kan memang untuk membicarakan itu, bukan untuk membesuk istrinya Pak Maridi. Ustadz yang berdiri dekat Pak Ijo turut berkomentar. Selesai dari kolam, semuanya pamit. Tinggal Maridi dan Pak Ijo di alun-alun. Nyaris deh, desis Pak Ijo sambil melambaikan tangan tanda perpisahan pada tamu tersebut. Nyaris, hampir tamat riwayatku, Jo. Kalau mereka datang lagi, kapan-kapan piye? Terpaksa putar otak lagi mencari alasan. Di, baumu sekarang aneh. Mosok, aku pakai pewangi lo, habis mandi juga. Serius sampai tenan. Dan kalau kue di bawah terik matahari, muka kue terlihat ireng. Jangan ngada-ngada kue, Jo. Sumpah. Jangan-jangan karena ritual memedi ireng, gumam Maridi dalam hati. Atau karena itu ustadz tadi menatapku terlalu lekat. Pagi-pagi buta, bahkan belum ada tanda-tanda akan terbit fajar di ufuk. Mau kemana toh, Mas? Rasa penasaran membuat Kinasi tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Bukan urusanmu. Saya nanya baik-baik loh, jam piro iki? Wajar kalau saya bertanya mau kemana subuh buta koyong ini. Kinasi menjawab sengit, hanya dengkusan kesal sambil merapikan baju yang ia kenakan. Kalau ada yang nyari aku nanti, bilang lagi urusan penting ke keluar kota. Paham? Ujar Maridi sambil menyisir rambut di depan kaca besar. Urusan opo maneh subuh pekat ngene. Prah. Botol minyak rambut dalam genggaman Maridi terlempar ke dinding. Dia gusar sekali diinterogasi begitu. Kinasi mendelik. Andai dia sudah pulih dan bisa berdiri, ingin rasanya menendang Maridi saat itu juga. Oh iya, jangan sekali-kali kowe berani buka kamar sebelah. Nyari mati itu namanya kalau lancang, ancam Maridi sebelum berlalu. Emangnya ngopo di dalam kamar iku? Sampai tidak boleh satupun masuk ke sana. Harta karun, berangkas uang atau apa? Kayak takut banget kalau ada yang mau dekat ke sana. Terdengar suara mobil yang baru dibeli Maridi beberapa hari lalu keluar dari pekarangan. Seketika hening menyergap rumah Kinasi. Suster tentu masih tidur di kamarnya. Begitu juga dua orang pembantu yang baru masuk kemarin, tentu masih pulas di balik selimut. Kinasi diserang berbagai macam pikiran. Matanya yang tadi masih berat, kini tidak bisa tidur. Banyak hal melintas dalam otak tentang Maridi, sang suami yang semakin hari kian asing gelagatnya. Jangan-jangan kecurigaan ibu benar, bukan main ilmu hitam. Bisa saja Mas Maridi nyugih, mendadak banyak uang, bangun rumah, bikin warung, bisnis lele, beli ini itu, duit dari mana toh?
Belum lagi jabatan kades yang sejujurnya ndak cocok sama dia. Kinasi bicara sendiri. Terus juga, piye kok tiap bulan purnama penuh selalu keluar kota? Katanya rapat kades. Terus janinku 3 kali hilang secara misterius. Opo jangan-jangan dijadikan tumbal? Wah gawat iki kalau iyo. Jahanam kui namanya mari dikampret. Runtuknya bicara pada dinding. Nah, kamar sebelahku isi nopo? Jangan-jangan itu tempat dia semedi. Isinya sesajen untuk demit yang jadi memperbudak Maridi. Jangan-jangan iku kamar isini barang-barang klinik untuk ritual ilmu hitam dia. Bisa jadi toh. Lagi Kinasi bicara sendiri. Sayup-sayup suara azan subuh terdengar. Kinasi menenangkan isi kepalanya dari kecamuk. Kemungkinan yang dia terka-terka. Kondisinya yang masih berdarah belum mengizinkan untuk menunaikan ibadah sholat. Tunggu, rasa-rasanya kok aku selamatan anda lihat Mas Maridi sembahyang. Apa mungkin dia sholat di masjid atau di kantor desa? Mosok harusnya maghrib dan isya dia sholat di rumah. Walah, tiap selesai matahari terbenam dia selalu pergi keluar ke rumah Mas Paijo, ke alun-alun. Alasannya selama ini. Makin curiga aku kalau ngene. Kinasi bicara sendiri. Samar-samar terdengar keran air menyala dan orang berjalan di luar. Mungkin itu suster atau pembantu yang sudah bangun subuh. Tidak lagi hening seperti tadi. Tanda-tanda kehidupan sudah mulai menggeliat di sana. Kinasi tidak lagi bicara sendiri, bingung sendiri. Suster masuk kamar, mengecek tensi dan menawarkan sarapan. Senyum ramah Kinasi menyambut baik kinerja sang perawat. Tensinya aman, jantung juga normal. Banyak-banyak makan ya Bu AC. Suster cantik itu membenarkan kunci rambutnya. Matur suwun sus. Oh iya Bu AC, nanti sekitar jam 8 saya izin sebentar ya ke rumah sakit. Mengambil absen, juga ada keperluan lainnya. Oh nggih sus, nanti tak minta tolong Mas Paijo untuk mengantarkan. Loh Pak Maridi kemana memangnya? Mas Maridi ada urusan dadakan ke kota pagi-pagi sekali. Makanya tadi sebelum subuh langsung tancap gas. Kinasi terpaksa berbohong karena dia sendiri juga tidak tahu kemana suaminya pergi. Oh alah, saya tidurnya keenakan berarti sampai tidak kedengaran mobil keluar. Ya udah Bu AC, silakan sarapan dulu sama istirahat. Itu kursi roda di depan. Kalau Bu AC tidak kuat jalan, minta tolong karyawan saja. Nanti dipapa naik ke kursi rodanya. Jujur saya tidak enak kalau ninggalin Bu AC. Wes lah suster, aku baik-baik aja kilo, ndak usah merasa ndak enak segala. Ada banyak karyawan dan pembantu yang bisa saya andalkan kalau nopo-opo. Uwir-uwir mulai terdengar dari pucuk-pucuk daun jati yang menjulang. Kinasi yang sudah bisa duduk-duduk di kursi roda diam-diam mendekat ke kamar rahasia. Kinasi merasa aneh dengan hawa yang memaparinya di depan pintu. Kok aneh auranya? Opo yo isi kamar kui? Gumam Kinasi. Ketika itu tidak ada siapapun di rumah. 2 pembantu yang baru bekerja disuruh ke pasar oleh Kinasi untuk belanja stok sayur dan buah-buahan. Sementara suster sudah berangkat diantar Mas Paijo. Karyawan toko grosir dan warung cireng juga sibuk melayani pembeli. Baru saja tangan Kinasi meraih gegang pintu, hendak memutar kunci kamar tersebut. Assalamualaikum Mas. Kinasi terperenjat. Buru-buru anak kunci ditarik dan disembunyikan di saku bajunya. Sedikit lagi batin Kinasi meronta. Mari digui kemana toh subuh-subuh buta? Katanya urusan penting dikejar waktu Bu. Kamu piye wis baikan? Ya begini sudah bisa duduk-duduk. Kalau jalan masih pusing Bu. Ya wis lah, ibu nanti siang mau ke kota juga. Samira lulus sekolah pesantren. Nanti siang iku nganter bareng-bareng ke asrama. Tapi kira no Maridi jadi bisa pakai mobil baru kalian. Ternyata wongnya ndak ada. Nanti biar Asim minta tolong sama Mas Paijo. Barusan nganter Bu Suster ke rumah sakit. Sebentar maning juga pulang. Loh, kok Paijo? Iku mobil yang dibawa Paijo kan pembelian Mas Maridi Bu. Makanya kalau ada apa-apa Mas Paijo sigap turun tangan. Ibaratnya Mas Paijo iku orang kepercayaan Mas Maridi di luar jabatannya sebagai kades. Kalau soal pekerjaan kan selalu dengan supir yang staf desa.
Saade hanya mengangguk-ngangguk, tidak ingin mengorek terlalu jauh. Sementara di kediaman Bamboyo, Mbah, bau saya jadi amis, aneh. Terus kalau dibawa terik, reko jadi ireng. Opo iku, Mbah? Maridi langsung ke pokok permasalahan. Ya karena sampean sudah berkali-kali berhubungan badan dengan sang ratu, makanya jiwa kalian mulai membaur. Tapi iku nanti saya malu dengan warga, Mbah. Oh ndak, yang melihat rai-raimu ireng cuma segelintir orang. Misalnya ahli agama, atau rekan sampean yang tahu kalau sampean nyugi. Kalau orang biasa yang melihat wajah sampean semakin berwibawa, bersinar dan karismatik. Maridi mengangguk-ngangguk. Takzim, percaya saja dengan penuturan Bamboyo. Kepiye bojone sampean? Kemarin ini janin kami hilang lagi. Sejujurnya aku kasihan melihat Kinasi meregang nyawa, Mbah. Apa ndak bisa ganti yang lain saja untuk ritualiku? Tandanya Ratu Mamedi ireng tresno karo darah dagingmu yang bersemayam di rahim Kinasi. Dulu Lastri bojone Pak Ijo ndak menunggu janin itu bernyawa dulu. Usia kandungan 1-2 bulan sudah diminta oleh setan gundul yang dia pelihara. Kesannya ya seperti keguguran biasa. Beda dengan sampean yang minta ritual kelas berat. Ratu ndak suka janin mentah. Dia senangnya sudah ada nyawanya. Pak Ijo ndak cerita dan terperinci soal kehamilan Lastri yang hilang hingga 6 kali. Gumam Maridi dalam hati. Soal jin pelontos di rumah apa bisa saya kembalikan saja, Mbah? Jadi cukup satu ritual dengan ratu saja yang saya lakoni. Dasmu balikin, ora iso lah. Kue jin cilik-cilik baru bisa dipulangkan kalau dia sendiri yang berkemauan pulang. Paham ora? Yo tapi kapan mereka mau pulang, Mbah? Kadang-kadang tengah malam mereka ribut, padahal tak sediakan sajen dan jeroan. Coba sekali-kali bawa dia ke kamar ketika Kinasi terlelap pulas. Biarkan dia menyusu pada Kinasi. Gendeng, ojo bercanda toh, Mbah. Coba kalau dia percaya, setelah itu dijamin duit yang mereka kumpulkan akan berlipat ganda. Tegas Bamboyo. Mereka kan ndak siji, Mbah. Jumlahnya belasan. Bisa modern bojoku disap sama mereka. Lagian yang aku ingat mereka netek bukan air susu toh, tapi darah. Bener toh? Bamboyo mengangguk sambil mengelus jenggotnya yang lebat. Asap cerutu makin membumbung di udara. Nah, bisa mati kehabisan darah bojoku. Ya terserah sampean. Setelah dirasa cukup, Maridi izin pamit. Baginya bila warga tak melihat rainya yang ireng ketika ditimpa panas matahari, maka bukan masalah. Oh yo, Mbah, kok aku merasa kian hari kian membesar, Mbah. Dengan muka memerah, Maridi bertanya lagi. Bamboyo tertawa terbahak hingga terbatuk-batuk sebentar. Itu hikmah lainnya. Tapi belum bisa dinikmati Kinasi, dia masih nifas. Maridi, sampai hati-hati kalau jajan di luar. Tidak sedikit wanita-wanita itu berpenyakit. Ratu ndak suka kalau berkakas kotor. Kalau ingin tetap main akal, pakai sarungnya. Ngerti? Ratuku cuma senang kamu mainkan itu dengan dia dan Kinasi Wai. Ingat pesan saya. Muka Maridi semakin memerah. Dia undur diri naik mobil dan bersiap kembali ke rumah. Orang bisa curiga kalau dia tidak ada kabar. Lebih-lebih orang kantor desa. Dengan kecepatan maksimal, Maridi menerpaki jalan raya lengang. Mukanya bersemu dan senyum penuh nafsu berkali-kali terukir. Rasa bangga bisa memiliki perkakas besar seperti kata Bamboyo barusan terngiang-ngiang dalam kepalanya. Fantasi itu menari, membayangkan rintihan kenikmatan dari Kinasi. Tak luput bayangan menyetubuhi Ratu Mamedi ireng, lengu dan erengan di tengah hutan yang sepi, membuat tawa itu tergores di wajahnya. Udah pulang. Kinasi menyambut Maridi dengan wajah sinis. Kenapa lagi sih? Aku baru datang kok sudah dirasani begitu. Tanpa peduli, Maridi menuju kamar mengambil handuk dan langsung mandi. Dari atas kursi roda, Kinasi memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya yang berkemas mengenakan baju dinas. Sarapan dulu, Tuan. Seorang ART menyapa sembari meletakkan roti, selai dan kopi di atas meja makan. Nggak usah kayak saya udah sarapan tadi di jalan. Buru-buru mau ke kantor desa. Ada tamu dari desa sebelah.
Maridi menceracau seraya memasang kaos kaki. Dilanjutkan sepatu kulit yang baru saja disemir. Kinasi masih tidak puas. Ada banyak pertanyaan berputar-putar dalam tempurung kepalanya. Namun seolah-olah sikap Maridi memang menghindari untuk diinterogasi. Aku berangkat Yose. Maridi meraih kunci motor dari atas meja. Titip AC Yosus. Kalau butuh sesuatu aja sungkan-sungkan menelpon saya. Sepanjang jalan dari rumah menuju kantor, Maridi was-was tidak karuan. Dia sangat yakin Kinasi pasti menaruh kecurigaan padanya. Sorot mata Kinasi menuntut penjelasan tentang perjalanannya selama ini. Di kantor desa sedang kedatangan tamu dari desa sebelah, Sukamandiri. Maridi menyambut ramah mengajak tamu terhormat tersebut berbincang akrab. Tamu yang dijamu juga kerasan dengan sikap tuan rumah. Tadi saya ada urusan dadakan ke kota. Subuh buta saya berangkat. Alhasil tetap terlambat. Padahal rasanya udah ngejar waktu buru-buru. Luar biasa Pak Maridi. Loyalitas dalam ngemban tugas sebagai kades patut kami jadikan panutan, ujar kades desa Sukamandiri, Bagio. Pak Bagio ini bisa saja. Lawang namanya tugas kita sebagai perpanjangan tangan warga. Mau ndak mau ya harus gesit, jawab Maridi tertawa sedikit, menampilkan deretan giginya yang tidak begitu putih. Betul, setuju tenan. Begini Pak Maridi, datangan saya dengan kawan-kawan ini perihal budidaya lele yang Pak Maridi lakoni. Cuma rencananya kami ingin budidaya belut. Barangkali Pak Maridi berkenan memberikan arahan dan berbagi pengalaman. Apik tenan gue rencana nih Pak. Nah, itu berhubung kami tidak punya pengalaman apa-apa. Ada yang ngasih informasi soal Pak Maridi yang sukses budidaya iku loh. Oh alas, cepatnya saya ke sana nanti, Pak Bagio. Saya lu merasa tersanjung sekali didatangi orang nomor 1 dari desa Sukamandiri yang terkenal akan kekayaan alamnya. Sementara saya cuma orang baru dalam dunia begini. Malah saya pula dimintai pengalaman. Apa ndak kebalik kui? Kelakar Maridi disambut tawa terbahak semua tamunya. Setelah menentukan tanggal, Maridi melepas tamunya untuk kembali ke Sukamandiri. Perasaannya berbunga-bunga. Benar, semua kata Mbah Boyo. Jabatan dan pujian datang bertubi-tubi tanpa diminta. Pikirnya masih berdiri di ambang pintu. Tidak sia-sia dia berdingin-dingin melawan rasa takut, begadang sepanjang malam tiap bulan purnama. Melihat hasilnya yang nyata, seakan terbayar lunas semua upaya tersebut. Rasa jerih hilang menguap bersama dengan datangnya kenikmatan yang disesapnya sekarang. Di rumah, Kinasi masih sangat penasaran dengan kamar terlarang milik suaminya. Tentu saat ini tidak akan bisa nekat untuk membuka. Ada pembantu dan suster. Andai isinya yang aneh-aneh, maka akan jadi bumerang baginya juga. Bu AC, jadwalnya minum obat. Udah makan? Tegur suster bernama Melia itu. AC yang melamun. Sampun sus, baru saja makan. Dari pagi saya perhatikan Bu AC banyak murung. Ngono apa bu? Boleh cerita sama saya? Sebelumnya maaf sudah lancang bertanya ya bu. Melia sangat berhati-hati memilih kata. 4 macam pil berbeda ditenggak sekaligus oleh Kinasi, meluluskan dengan segelas air hangat. Helaan napas Kinasi menyeratkan sebuah beban pikiran. Kalau boleh tahu suster aslinya ngendi? Saya aslinya Sukamandiri bu. Ini sudah kejadian ketiga sus. Kinasi menatap lurus ke jalanan. Sorot matanya terlihat putus asa. Usia kandungan saya selalu di 6 atau 7 bulan ketika gerakan janin itu sudah terasa dan menumbuhkan sebuah harap yang besar. Anehnya 3 kali begini selalu bertepatan dengan purnama penuh. Tidak itu saja, ketiganya juga terjadi saat Mas Maridi tidak di rumah. Astagfirullah, sabar ya bu. Aku tidak ingin sebenarnya seuzon dengan dia. Dulu kalau diceritakan kehidupan kami sangat susah bu. Tidak jarang cuma bertahan hidup dengan makan cireng sisa jualan. Nyoba pinjem beras ke tetangga, alih-alih dapat bantuan justru cemooh yang diterima. Setetes air mata Kinasi jatuh. Aku tidak tahu persis awalnya dari mana. Tiba-tiba ekonomi menggeliat membaik. Mas Maridi bisa merenovasi rumah dan buka warung cireng itu di depan.
Lidahku iku gatal ingin bertanya duit dari mana, tapi setiap pertanyaan itu sudah sampai di kerongkongan. Ada saja penghalangnya, Bu. Akhirnya lupa lagi, begitu terus. Sejenak Kinasi mengatur napas. Dia agak tersengal diamuk emosi. Keanehan demi keanehan terus bergulir. Mas Maridi tiap malam katanya ronda, ora iso turu. Mau duduk-duduk karo konco-koncone. Mosok tiap malam. Terus sering pulang bawa jeroan ayam. Katanya untuk umpan mancing. Mancing opo wong alat pancing orang duwi. Tiap hari juga ndak pernah kelihatan dia pergi mancing. Tapi ya biasanya cuma bertanya-tanya sendiri, ndak pernah berani mengutarakan. Air muka Melia berubah cemas. Sebentar dia menggigit bibir, memainkan tepi kerudung biru yang dia kenakan, mengatur keberanian untuk menjawab penuturan Kinasi. Bu Ase, punten, saya minta maaf sebesar-besarnya kalau sudah lancang. Saya melihat wajah Pak Maridi kok jadi ireng kalau dia dibawa terik matahari, Bu. Maaf tenan, apa mungkin Pak Maridi ikut pesugihan? Dia bersiap-siap jika Kinasi marah atau memakinya. Kinasi membelalak, terkesiap tidak percaya. Kecurigaan suster sama persis dengan yang aku rasakan. Hening sejenak, keduanya terjebak suasana asing. Sus, belakangan Mas Maridi gue kayak monster. Ini aib, tapi harus aku ceritakan. Diranjang. Kinasi bercerita terus terang tentang perlakuan Maridi padanya. Berkali-kali suster Melia istighfar, menutup mulut dengan tangan. Punggungnya menegang, ngeri. Gila nih. Nahiku. Tunjuk Kinasi pada kamar di seberang mereka. Tidak satu pun orang lain kecuali dia yang masuk ke sana. Entah apa yang ada dalam kamar tersebut. Bisa jadi isinya sajen atau alat-alat ritual nyugi. Bisa jadi. Kinasi menatap lekat pada pintu yang tertutup rapat tersebut. Tapi tidak pernah ada kesempatan untuk membukanya. Tiap kali hampir terbuka, ada saja yang datang. Dan itu kalau ketahuan dia bisa motor aku diajar. Kinasi mengelus dadanya, agak sesak terasa. Suster Melia hanya bisa menguatkan Kinasi lewat kalimat-kalimat sederhana. Meski hatinya juga tidak tenang, merasa mulai tidak nyaman. Bila memang rumah ini adalah tempat bersemayamnya jin peliharaan Maridi. Malam agak berangin, hujan rintik-rintik di luar. Terdengar desau daun ditiup kencangnya angin yang berpendar. Kinasi terbaring di atas ranjang empuk yang nyaman. Matanya terpejam, sudah terlelap dari beberapa waktu lalu. Maridi baru selesai mandi, mendekati Kinasi. Hasratnya bergelora melihat tubuh molek Kinasi yang menggoda. Kepalanya menjadi sakit, perkakas yang menjadi kebanggaan juga tegak sempurna minta jatah. Dengan lembut Maridi mengusap punggung Kinasi, mendekat ke tengkuk, dan menciumnya lama. Kinasi yang baru tertidur, terjaga seketika. Matanya membulat, mendapati sesuatu yang menonjol di balik handuk yang melilit pinggang Maridi. Aku masih nifas, Mas. Elak Kinasi, cemas. Maridi bergeming, menyeringai penuh nafsu. Tidak peduli Kinasi yang kesusahan beringsut menghindar. Tangan kekarnya terlalu kuat. Satu persatu pakaian Kinasi dipaksa untuk dilucuti. Tiap jengkal tubuh sintal, putih bersih milik Kinasi, dijejali oleh Maridi. Birahinya bergejolak tidak karuan. Maridi tidak peduli apalagi jijik melihat darah yang masih keluar dari organ intim Kinasi. Tidak, Mas, sakit. Pekik Kinasi saat sesuatu yang keras, besar, itu menusuk bagian vitalnya. Erengan kesakitan Kinasi justru semakin membuat Maridi menggila. Kamar yang sengaja dibikin kedap suara tersebut adalah keberuntungan untuk Maridi. Mau menjerit sekuat apapun tidak akan didengar oleh orang di luar. Maridi puas menggoyang tubuhnya, tidak peduli Kinasi yang memucat menahan perih. Baginya sangat indah, sangat membahagiakan melihat lawan main yang tidak berdaya. Bejat, itulah kata yang tepat untuknya. Hingga akhirnya erengan kenikmatan melolong dari mulut lelaki yang hampir 38 tahun itu. Masih dengan seringai kurang ajar dia beranjak turun. Darah segar langsung mencurah dari organ intim Kinasi. Ngilu di hari-harinya semakin menggigit.
Beres-beres sendiri Yose. Saya mau mandi lagi. Tanpa merasa berdosa, dia berlalu begitu saja. Di kamar mandi, Maridi terbelalak melihat kelaminnya yang besar, hitam pekat seperti arang. Sejak kapan begini? Lirihnya di bawah guyuran air, seakan tidak percaya. Oke, terima kasih, lanjut part 4 ya teman-teman. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita sampai sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.